Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak kreatif, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu bersemangat untuk terus belajar. Jumpa bersama saya, Pak Bibit, di channel kesayangan kalian semua, Ruang Siar Guru. Nah, kali ini kita akan belajar bersama pelajaran bahasa Indonesia, khususnya materi tentang kosakata baku. Anak kreatif, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, supaya kalian dapat menemukan kosakata tidak baku dalam sebuah teks bacaan. Yang kedua, supaya kalian dapat mengubah kosakata tidak baku tersebut menjadi kosakata baku. Yang ketiga, supaya kalian dapat membuat sebuah kalimat efektif dari kosakata baku tersebut. Anak kreatif, tentunya kalian sudah sering mendengar dan pernah mempelajari kosakata baku dan kosakata tidak baku. Nah, anak kreatif, supaya kalian semakin yakin materi tentang kosakata baku dan kosakata tidak baku, perhatikan penjelasan berikut ini. Perhatikanlah dengan baik. Anak kreatif, yang dimaksud dengan kosakata baku adalah ragam bahasa Indonesia yang mengikuti pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Anak kreatif, kosakata baku wajib kita gunakan ketika kita sedang berbicara dalam forum yang formal atau resmi. Anak kreatif, selain itu, kalian juga harus menggunakannya ketika kalian menulis sebuah artikel atau tulisan ilmiah dan juga sebuah surat resmi atau surat dinas. Anak kreatif selanjutnya, yang dimaksud dengan kosakata tidak baku adalah ragam bahasa Indonesia yang tidak mengikuti pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Anak kreatif, kosakata tidak baku boleh kita gunakan ketika kalian berbincang-bincang dengan teman, saudara, atau keluarga kita. Selain itu, kalian juga boleh menggunakannya ketika kalian menulis sebuah surat pribadi. Nah, anak kreatif, itulah tadi materi tentang pengertian kosakata baku dan kosakata tidak baku. Supaya kalian semakin paham tentang kosakata baku dan kosakata tidak baku, perhatikanlah contoh berikut ini. Nah, anak kreatif, perhatikanlah contoh kosakata baku dan tidak baku berikut ini. Yang pertama, aktivitas menggunakan huruf V merupakan bentuk penulisan baku dari kata aktivitas menggunakan huruf F yang merupakan penulisan tidak baku. Kemudian yang kedua, cendekiawan menggunakan huruf E merupakan penulisan yang baku dari kata cendikiawan menggunakan huruf I. Anak kreatif selanjutnya kata belum. Nah, kata belum merupakan penulisan baku dari belum, ya, menggunakan huruf U. Lalu, jika menggunakan huruf O, merupakan penulisan yang tidak baku. Nah, anak kreatif selanjutnya yang terakhir, kata berpikir menggunakan huruf P, ya, itu adalah penulisan baku dari berpikir. Lalu, jika menggunakan huruf F, adalah penulisan yang tidak baku. Anak kreatif, sekarang mari kita berlatih menemukan kosakata tidak baku dalam sebuah teks bacaan. Perhatikanlah contoh teks berikut ini. Mari kita baca bersama-sama. Marconi adalah seorang cendekiawan yang terkenal. Ia melakukan penelitian tentang gelombang radio. Ia dapat membuktikan bahwa gelombang radio dapat dipancarkan sampai jarak yang sangat jauh. Ia adalah orang yang menemukan telegraf.
berkat keberhasilannya, ia mendapatkan berbagai penghargaan. Nah, anak kreatif, ada berapa ya kosakata tidak baku dalam teks bacaan tersebut? Ya, pintar sekali, ada 2 kata. Yang pertama adalah cendekiawan, dan yang kedua adalah telegraf menggunakan F. Lalu bagaimana ya penulisan kata tersebut yang baku? Ya, yang baku adalah kata cendekiawan seharusnya menggunakan huruf E menjadi cendekiawan. Lalu yang kedua, kata telegraf seharusnya digunakan huruf F menjadi telegraf. Nah, anak kreatif, mudah bukan? Berikutnya, mari kita pelajari contoh berikut ini untuk semakin menambah wawasan dan keterampilan kalian dalam menemukan kosakata tidak baku. Perhatikanlah dan baca bersama-sama dengan cermat. Rangkaian seri dan paralel banyak dipakai untuk penerangan. Rangkaian listrik seri sering kita lihat pada lampu hias. Rangkaian paralel dipakai pada lampu lalu lintas. Keduanya mempunyai kelebihan dan kelemahan. Rangkaian listrik di rumah merupakan gabungan seri dan paralel. Rangkaian ini disebut rangkaian campuran. Nah, anak kreatif, dalam contoh bacaan tersebut ada 5 kosakata tidak baku. Ya, baiklah. Yang pertama, kata rangkaian. Seharusnya ditulis rangkaian menggunakan A dan I. Lalu yang kedua, kata dipakai. Seharusnya ditulis dipakai menggunakan A dan I. Lalu yang ketiga, kata lihat. Kata lihat seharusnya lihat. Anak kreatif, berikutnya apa ya? Ya, berikutnya adalah kata listrik menggunakan E. Nah, seharusnya penulisan yang baku adalah listrik. Anak kreatif, yang terakhir kata lalu lintas. Penulisan kata ini seharusnya ditulis terpisah. Kata lalu, kemudian ada spasi, lintas. Nah, anak kreatif, itulah tadi 5 kosakata baku yang sudah kita temukan. Untuk kalian yang berhasil menemukan kelima kosakata tersebut, Pak Guru berikan 2 jempol dan nilai 100 untuk kalian. Anak kreatif, selanjutnya mari kita membuat kosakata baku tersebut menjadi kalimat yang efektif. Perhatikanlah contoh kalimat yang sudah Pak Guru buat berikut ini. Yang pertama, ayah memperbaiki rangkaian listrik di rumah nenek. Yang kedua, obeng itu dipakai kakak untuk memperbaiki sepeda. Yang ketiga, Rudi melihat pertunjukan tari di TMII. Lalu berikutnya, petugas PLN menyambung kabel listrik yang putus. Dan yang terakhir, anak kreatif, siswa kelas 6 mengamati lalu lintas kendaraan di jalan raya. Nah, anak kreatif, itulah contoh-contoh kalimat efektif yang sudah Pak Guru buat. Tentunya kalian dapat menyusun kalimat efektif kalian masing-masing dengan kata-kata kalian masing-masing sesuai dengan petunjuk dan syarat-syarat kalimat efektif yang sudah kalian pelajari pada pelajaran yang lalu. Nah, anak kreatif, marilah kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kosakata baku adalah ragam bahasa yang mengikuti pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua adalah untuk menemukan kosakata tidak baku dalam sebuah teks paragraf,
kalian harus membacanya dengan teliti, dengan cermat, lalu kalian melihatnya dalam patokan yang tepat, yaitu menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau yang kedua kalian bisa menggunakan Kamus Kosakata Baku. Nah, anak kreatif, itulah tadi kesimpulan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak kreatif, untuk menguji keterampilan dan kemampuan kalian dalam menguasai materi pada hari ini, kerjakanlah tugas yang sudah Pak Guru siapkan berikut ini. Lalu kalian tuliskan jawabannya pada buku catatan kalian. Anak kreatif, perhatikanlah, Pak Guru akan membacakannya untuk kalian. Gareth Augustus Morgan adalah penemu lampu lalu lintas. Ia adalah warga Amerika yang peduli dengan keselamatan di jalan raya. Ia membuat sistem lampu lalu lintas setelah melihat kecelakaan kereta kuda dengan mobil. Setelah percobaan yang tak kenal lelah, akhirnya ia berhasil. Kini karyanya bisa menyelamatkan banyak nyawa di seluruh dunia. Anak kreatif, carilah kosakata tidak baku dalam teks paragraf tersebut, kemudian ubahlah menjadi kosakata baku. Setelah itu, buatlah kosakata baku tersebut menjadi sebuah kalimat yang efektif. Anak kreatif, silahkan kalian kirimkan tugas tersebut kepada Bapak dan Ibu guru kalian masing-masing. Anak kreatif, sebelum undur diri, Pak Guru ingin berpesan kepada kalian. Yang pertama, tetap jagalah kesehatan kalian dengan mematuhi protokol kesehatan. Ingat, virus COVID-19 masih ada di sekitar kita. Yang kedua, silahkan kalian share, like, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng supaya kalian tidak ketinggalan materi menarik lainnya hanya di channel kesayangan kita, Ruang Siar Guru. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.